Tapi bagaimana kita hari ini berpikir lulusan SMK ini harus bisa membuka peluang kerja. Gitu Pak ya? Iya, Wirausaha tadi Pak? berwirausaha. Iya, iya. Kenapa? Pasti bisa. Yang penting kita punya kemauan. Ya, Punya kemauan, punya semangat, ya. memiliki semangat yang tinggi untuk menjadi Semangat yang pengusaha. tinggi. Tujuan yang dari sebelumnya. Iya. Paling tidak kan begini kira-kira, katakanlah kelistrikan. Ya kan Kelistrikan. gitu, Betul. kelistrikan, instalasi-instalasi sederhana, listrik rumah tangga, Iya, elektronik sekarang betul. kan, yang artinya pemakaiannya sudah cukup masif. Contohnya Pak Dani satu lagi saya pakai jurusan teknik sepeda motor. Sepeda Pak, motor, sekarang setiap rumah tuh tidak ada yang tidak punya sepeda motor, Pak Dani. betul? Pak Dani kan? Iya, Minimal dia setiap rumah tuh punya satu sepeda motor. pasti Pak, saya lihat. Coba bayangkan, saya pikir setiap desa itu butuh bengkel sepeda motor. Ya, Itu yang paling kecil. Kalau kita betul. ambil yang skop besar, Ya. butuh satu Di bengkel sepeda motor. bagi di kampung-kampung Pak, Di kampung-kampung. sepeda motor biasa untuk mengangkat hasil panen. Hasil panen. Aduh, Ya kan? kan bekerja berat, udah patah ini, Minimal patah itu. setiap bulan dia perlu kadang ganti oli. Raspendika Amulano, Amulano. Raspendika Amulano, Amulano. Edukatif dan inspiratif. Raspendika Amulano. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentu juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, rekan Merno, kita berjumpa kembali dalam edisi kali ini podcast Raspendika Tamberno, Tekomdik Aceh Media Edukasi Resonansi Online. Nah, pada kesempatan edisi kali ini ada topik yang kiranya patut untuk kita bicarakan, kita angkat, untuk kita diskusikan, kita bincangkan di studio Raspendika Tamberno ini. Rekan Merno, pada kesempatan hari ini kita ada sebuah topik yang kiranya ingin oleh Dinas Pendidikan Aceh mendorong salah satu urusan pendidikannya itu selain SMA dan juga sekolah PKLK ataupun sekolah SMK dan PLB ya Pak ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita fokus kepada pendidikan SMK, di mana kita angkat adalah peran Ketua SMK Aceh dalam mendorong transformasi pendidikan vokasi berbasis Industri 4.0 di Aceh. Nah, jadi pada kesempatan hari ini sangat tepat kita duduk bersama berbincang dengan Bapak Tarmidi SST MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Daniel. Pak Tar saya panggil. Boleh. Pak boleh. Tar aja. Boleh, Pak. Ini kita ditakdirkan Pak, kita berjumpa kembali. Siap. Iya kan Pak? Siap. Kita sudah pernah berbincang-bincang pada tahun kemarin ya Pak ya, kalau nggak salah saya tahun 2024. Iya. 2024 saya sempat berkunjung ke tempat Bapak, ke sekolah Bapak. Betul Pak. Di SMK Negeri 1, Negeri 2 Melabu Pak. SMK Negeri 2 Melabu. Iya. Iya. Bapak masih di situ berarti? Sampai saat ini masih di situ Pak. Luar biasa. Sehingga juga bayangkan rekan Berno, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Melabu juga diamanahkan oleh Dinas Pendidikan untuk mengayomi seluruh kepala SMK yang ada di Aceh. Betul Pak Daniel. Gimana ini Pak? Bebannya tambah, artinya
banyak juga kiranya diamanahkan, tentu ada potensi yang dilihat oleh pimpinan kepada Bapak, saya kira, Betul, sehingga betul. Bapak dipercayakan untuk menjadi eh, ketua SMK Aceh. Apa yang dilakukan sebenarnya? Kalau kepala sekolah kita tahu lah, membina Iya, sekolah ya lingkungannya kecil. betul. Ini se-Aceh ini, Pak. Sebetulnya tugas Mm-mm. sangat berat, Pak, ya kan. Sangat Akhirnya kita berat harus ya. memikul dua tanggung jawab. Dua tanggung Yang jawab. pertama sekolah, yang kedua Ya, kita harus mengayomi apa mendengar masukan-masukan dari ya, ketua-ketua SMK Aceh. betul. Artinya Ya. hari ini saya selaku ketua SMK Aceh terhadap keluhan-keluhan dari masing-masing kabupaten itu akan Mm-mm. disampaikan ke kita. Ah, Jadi persoalan-persoalan ini nanti kita rangkum, mm-mm. apakah sebulan sekali atau 2 bulan sekali, nanti kita duduk bersama Kabid, Ya, Kadis. Jadi ini akan kita sampaikan kepada pimpinan kita, Pak, untuk betul. terhadap persoalan bagaimana mencari titik solusi dan yang masalah-masalah yang dihadapi di lapangan seperti itu, Pak Dani. Ya, Dan juga kita ketua MKKS ini menyusun program-program untuk pengembangan, Pak, ya. kepala-kepala SMK Aceh. Artinya Mm-mm. kepala SMK Aceh juga perlu upgrade diri dengan Hmm. perkembangan Ya, teknologi maupun ya, ilmu-ilmu yang sekarang semua serba digital, Pak. betul. Jadi harus kepala sekolah ini Ya, tidak bisa cukup dengan ilmu yang sudah ada. Jadi betul. kepala sekolah juga harus terus Ya, mengupgrade kemampuan diri, betul. terutama di segi digital, Pak. Karena sekarang tuh semua digital, Berbasis digital, berbasis digital. automation ya. Tidak lagi dengan bentuk hard Mm-mm. copy yang Ah, sifatnya yang dibawa kemana-mana. Sekarang tuh semua digital, Pak. digital. Uh, Ya. Data serba digital, data guru, data siswa. Kita tidak perlu bawa data, kita Mm-mm. buka digital, kita bisa pakai HP, Ya, pakai komputer, langsung bisa kita update seperti itu, Pak. Dan ya. Sehingga tujuan-tujuan pendidikan vokasi di Aceh yang setingkat SMK ini iya, eh, ada kesetaraan kesetaraan, iya, dan baik, bergerak bersama. ya, baik yang di daerah maupun yang berada Dan di kota. Ini ya, perlu kita sejajarkan, Pak. Dan jajarkan. ini, kalau enggak kan selama ini kepala sekolah-sekolah di daerah ini kan kadang-kadang tertinggal. Ya, Jadi dengan adanya wadah MBKS ini, ya. kita dapat sejajarkan baik yang ada di kecamatan, di kabupaten maupun yang ada di provinsi. Luar biasa nih tantangan tersendiri ini Pak ya Iya, kan? apalagi karena SMK saat ini, Pak Dani, kan dengan perkembangan teknologi, Hmm. perubahan teknologi kan semakin cepat setiap tahunnya. Ya, Apalagi di SMK nih, Pak. Teknologi ya, ini kan berkembang terus. betul. Tiap menit, tiap detik. Tiap detik. Ya, Jadi betul. kalau gurunya, kepala sekolahnya tidak mau mengembangkan diri, tidak mau Ya, mencari, tidak mau berubah, maka ya. SMK kita ke depan akan ketinggalan. Kasihan anak-anaknya Pak. Kasihan anak-anak. Iya Sedangkan tuh. peluang kerja ini yang Ya, dibutuhkan industri ini kan terus berubah tuntutannya tuntutannya. makin banyak. Semua serba digitalisasi, Pak. Ya, Robotik, otomasi, yang iya. istilahnya perusahaan industri sekarang itu tidak membutuhkan banyak tenaga kerja lagi sekarang. Oke, betul, Mereka betul. sudah lebih memaksimalkan dalam pemakaian robotik, Pak. Untuk kerjanya, yang Ah, bisa kerja maksimal, tidak perlu diperintah. ya, Dia bisa bekerja 24 jam. ya, Sedangkan manusia ini bisa kerjanya kan terbatas, Pak. Tapi betul. kalau sistem robotik ini, dia Ya, bisa bekerja, memproduksi 24 jam. ya. Seperti Ini itu. saya lihat tentu akan membentuk satu daya saing lulusan ini Pak. Iya, Sehingga beradaptasi dengan kemajuan zaman betul. yang kita istilahkan dengan sebuah istilah yang pertama kali diperkenalkan di ini ada catatan pada April 2011. Iya, Pada saat itu di sebuah ajang betul. Hannover, Iya, Hannover Messe di Jerman ya, betul. di mana eh, definisi dari Industrial 4.0 ini sebagai satu konsep yang mengutamakan partisipasi dari eh, artificial intelligence dengan prinsip otomasi pada industri. Jadi robotik tadi itu ya, digitalisasi lah. Digitalisasi, betul, Pak. Iya. Nah, pertanyaannya sekarang kan Pak, eh, dalam mencapai tujuan ini kita kan mungkin sudah ada petanya terlebih dahulu. Iya, Sebenarnya dalam kondisi terkini eh, sebagai ketua SMK di Aceh, apa yang didapatkan
data-data awal ini, Pak. Data-data, Pak. Iya. Tentu kita bersama di Sdik Aceh, Pak, Iya. terutama di bidang SMK, Iya. kita fokus di SMK, itu kita punya mendata Ya, kebutuhan pemetaan dulu ya. pemetaan roadmap Iya, kebutuhan di setiap satuan pendidikan. Iya, Apa yang mereka butuhkan, betul. apakah di segi sarana dan prasarana, Mhm. kemudian tenaga kependidikannya, Ya, itu yang menjadi faktor utama ya, yang betul, dibutuhkan. betul, betul. Kalau ini sudah terpenuhi, saya pikir tidak ada persoalan, Pak. Siswa tinggal belajar. Ya, Tapi kalau ini dua tidak terpenuhi, mungkin membuat proses pembelajaran itu tidak berjalan seperti yang kita harapkan. ya, Misalnya gurunya ada, fasilitasnya tidak ada. Bagaimana mau ditransfer ilmu knowledge terus kepada siswa? ya, betul. Kadang-kadang fasilitas yang ada, gurunya tidak ada. Ini juga satu buah kendala. Inilah yang dihadapi oleh Disdik Aceh kita Ya. saat ini masih kurang memiliki tenaga-tenaga yang profesional. Betul. Sehingga Karena lulus memang ada khasnya di SMK Iya. ini ada guru produktif namanya. ada guru produktifnya. Ya. Itu tidak bisa diajarkan oleh sembarangan orang, Pak Daniel. Betul, betul, Itu harus guru. Misal guru teknik di bidang otomotif, itu harus guru-guru yang memahami otomotif. Iya, Jadi kalau dia hanya belajar sambil-sambilan, guru otomotif itu sayangnya siswanya nanti. betul. Sesudah dia belajar 3 tahun di SMK, dia memang lulus tapi dia tidak mampu menjadi tenaga yang profesional. Iya. Saat seperti itu. Jadi artinya Pak, mungkin ada bocoran sedikit data-data sebesar apa kecukupan tenaga guru ini, apalagi tenaga guru produktif ini yang kiranya Pak Tar bisa gambarkan kepada kita. Katakanlah apa itu sudah dari satu yang kita harapkan 100%, apakah ini masih berada di 10% kah atau berapa Pak? Untuk saat ini kebutuhan guru produktif kita, Iya, kalau sekarang kalau saya bilang sudah mencapai 75%, Pak. 75%. Iya. Artinya hari ini saya bersama kawan-kawan kepala SMK Aceh Ya. yang ada berada di daerah, kita hari ini yang penting adanya gurunya dulu, Pak. Iya, hunting lah. Iya, masalah Guru kemana? gurunya belum profesional kita tidak persoalkan. iya, betul. Daripada anak-anak tidak ada yang ngajar Betul. di sekolah. Iya, Itu yang kita pertimbangkan. Walaupun yang guru kejuruan itu tidak ada, misalnya belum ada lulusan kita yang ada di Aceh. iya, Nah, iya. itu yang ada itu keguruan itu di Medan, Pak. Medan. Unimed Medan. Medan pun perlu juga. Di Padang. Iya. Sekarang kita baru mulai buka di Unima, Pak. Itu baru mulai buka kejuruan untuk guru kejuruan. Kalau oke. guru Guru adaptif, kejuruan. iya. Kalau guru adaptif normatif, kita cukup stop, Pak. Betul, Guru betul. umum. Guru umum. Itu Iya. cukup stop, bahkan lebih. Betul, itulah. Tapi guru produktif inilah yang masih menjadi kendala kita, Pak. Iya. Masih belum tercukupi, walaupun sudah ada, Iya. tapi belum tercukupi untuk sekolah-sekolah yang ada di daerah. Iya. Seperti itu, Pak. Ini berarti kan tidak hanya berhenti di situ, Pak. Artinya kan stakeholder dari ini semuanya mesti kiranya melihat ini juga bisa membantu ini. Katakanlah dari universitas-universitas tadi mungkin Unima Betul. udah ada. Iya. Ini kan perlu didorong lagi, Pak. Sambil kan juga kemajuan teknologi tadi 4.0 tadi. Jadi terupgrade terus. Jadi ada percepatan. Percepatan ya. Ya, artinya dengan satu kondisi A dengan B itu harus Iya. sejalan kita, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Iya, saya lihat sekarang ini saya lihat dengan visi gubernur kita, Ya. Mualim, saya lihat, saya mendengar dari berita yang di media, Pak. Saya lihat beliau sangat fokus ingin bagaimana SMK ini dapat lebih konsisten Ya. karena SMK ini kan mencetak lapangan kerja. Mereka kebanyakan anak lulusan SMK ini sedikit yang melanjutkan, Pak Daniel. Tenaga kerja ahli dia. Iya, karena kadang-kadang kenapa mereka memilih SMK? Karena mereka sesudah tamat SMK ingin bekerja. Iya. Kadang keterbatasan ekonomi orang tua, Ya. kan? Kalau saya lihat sedikit sekali anak SMKU itu yang lulus melanjutkan. Ya, ya. Bahkan hampir 60% itu mereka bekerja kalau kita tanya. Hanya 40% ini yang ingin melanjutkan. Ya. Seperti itu. Jadi tuntutan dunia kerja, Iya, studi tadi betul, Pak ya. betul. Jadi memang ini juga kan
harus kita pasok dan harus kita upgrade dengan kondisi Kondisi. yang ada. Kalau istilahnya sekarang gini Pak Dani, Iya, Pak. kalau lulusan SMK ini Mhm. ada 3 dia. Istilahnya bahasa BMW. BMW. Biasanya kalau saya ngopi-ngopi, buah manuk win, Pak. Bagaimana W? B itu berwirausaha, Berwirausaha, M melanjutkan, ya. B satu lagi Mela- membuka usaha sendiri, Wirausaha. wirausaha. Iya, Gitu wirausaha. dia, wirausaha. Betul. Dan ini kan siswa SMK perlu dibekali. Iya. Nah, artinya juga walaupun wirausahanya ini kan kalau kita juga bicara wirausaha kan digital platform sekarang ini juga sudah bukan menjadi suatu hal yang asing lagi karena juga udah menjadi tuntutan. Tuntutan, betul Pak Iya. Dani. Apalagi kemudian juga kan dengan digitalisasi industri ini juga bisa kita katakan di salah satunya merupakan satu kemajuan teknologi memudahkan manusia, Betul sekali. tapi di satu sisi juga ini kan mengurangi Pak Kebutuhan tenaga. tenaga, sehingga kan gitu kan Pak, sehingga bersaing ini, jadi kapasitasnya. Jadi ini kira-kira bagaimana Pak Tar melihat ini Pak? Artinya dengan melihat perkembangan saat ini, saya selalu memotivasi siswa, Pak. Artinya Ya. hari ini bagaimana siswa ini berpikir jangan kita mencari kerja. Ah, Tapi bagaimana kita hari ini berpikir lulusan SMK ini harus bisa membuka peluang kerja. gitu Pak ya? Iya. Wirausaha tadi. Berwirausaha. Iya, iya. Kenapa? Pasti bisa. Yang penting kita punya kemauan. Iya. Punya kemauan, punya semangat, memiliki semangat yang tinggi untuk menjadi Semangat yang pengusaha. tinggi. Betul. Walaupun kita hari ini belajar, Ya. bekerja dengan orang, habis Ya. itu kita harus bisa buka usaha sendiri. Itu Ya. yang selalu saya tekankan kepada siswa. Ya. Pak Daniel. Iya, betul. Karena dengan itu kita nggak perlu cari kerja. Kalau saya pikir peluang kerja peluang kerja kita di Aceh ini besar. Ya. Kita membuka peluang kerja sendiri hari ini. Ya. Pak Daniel kan? Ya. Di segi pertanian, di segi bangunan, di segi banyak peluang kerja. Ya. Nah, Betul. tapi hari ini kita jangan berpikir kita mau mencari kerja. Padahal peluang kerja itu di sekitar kita banyak. Iya, iya. Tapi kita selalu berpikir mencari kerja. Iya. Nah, ini sangat masih pola pikir anak-anak kita yang harus kita rubah. Iya. Yang hari ini pola pikir yang mencari kerja harus kita rubah menjadi pola pikir Iya. membuka peluang kerja. Walaupun dengan modal kecil-kecil dulu. Kita belajar. Iya. Dari kecil lah menjadi besar. Nggak mungkin orang langsung besar, Pak Daniel. Betul. Nah, semua Ada kita proses. itu berasal dari Iya. dari kecil. Kecil terlebih dahulu, Kecil dari dulu. proses, Iya. alami, kemudian kita berada dalam satu kondisi yang memang tujuan yang dari sebelumnya. Iya. Paling tidak kan begini kira-kira, katakanlah kelistrikan. Ya kan Kelistrikan. gitu, kelistrikan, instalasi sederhana, listrik rumah tangga, Iya. elektronik sekarang Betul. kan, yang artinya pemakaiannya sudah cukup masif di di penghidupan kita sekarang Masyarakat. di masyarakat. Contohnya Pak Dani satu lagi saya pakai jurusan teknik sepeda motor. Sepeda motor, Sekarang setiap rumah tuh tidak ada yang tidak punya sepeda motor, Pak Dani. betul? Pak Dani kan? Iya, Minimal dia setiap rumah tuh punya satu sepeda motor. pasti Pak. Saya lihat. Coba bayangkan, saya pikir setiap desa itu butuh bengkel sepeda motor. Ya, Itu yang paling kecil. Kalau kita Betul. ambil yang skop besar, Ya. butuh satu di bengkel sepeda motor. bagi di kampung-kampung Pak. Di kampung-kampung. Sepeda motor biasa untuk mengangkat hasil panen. Hasil panen. Aduh, Ya kan? kan bekerja berat, udah patah ini, Minimal patah setiap bulan dia perlu kadang ganti oli. Ah. Itu yang rutin. rutin. Belum lagi yang rusak, putus rantai, Pak. Iya, Butuh remnya kadang udah nggak bisa, udah habis. betul. Kan? Beban yang berat patah di Patah. mana ya, Ya kan? jelas. Jadi inilah saya bilang peluang ini yang Ya. memang harus direbut oleh anak-anak SMK. Ya, Ya, Pak betul. Daniel, kan? Betul, betul. Kita nggak usah mikir terlalu tinggi. Iya. Kita di tingkat labor menengah ke bawah. Ya, Ya Pak Daniel kan? ya, Itu belum lagi di bidang tata boga. Dia bisa membuat kue-kue aja bisa dijual di pinggir-pinggir jalan. ya. Kalau kuenya enak kayak mana Pak Daniel? Bukan saja enak, kadang-kadang waktu brandingnya karena Bagus. punya bagus, Ah, iya kan?
lebih menjanjikan. tidak perlu membutuhkan toko Pak kan, Iya. toko besar. Iya, Ah, betul. ya kan, tidak membutuhkan modal besar. Iya. Kita ini kan mulai merintis. Merintis. Iya. Jadi anak SMK ini harus merintis, tidak perintis. Iya. Bukan yang sudah jadi pengusaha big boss. Enggak, jangan sampai berpikir sejauh itu dulu Dulu, kan. Karena juga dalam proses untuk itu ya dari kecil dulu kan dapat mencoba dulu. Iya. Produk ini berkenan tidak kepada konsumennya. Konsumen, Sehingga seperti terakhir ini akan dengan evaluasi terus iya. akan meningkat kualitasnya. Akan meningkat. Iya. Maka saya bilang pola pikir anak-anak kita ini harus kita rubah, Pak Iya. Daniel. Iya. Dia harus berpikir dari modal kecil dulu, jangan berpikir modal besar. Iya. Dari modal kecil inilah bisa sedikit berkembang jadi besar. Ya. Nah, contohnya jurusan peternakan salah Pak Daniel kan, Ah, beternak ayam tuh kan nggak perlu modal besar Pak Daniel. Betul. Ah, Iya, iya. Inilah anak-anak kita kadang-kadang dia berpikir yang menjadi atau pegawai atau yang kerja di perusahaan. Ya. Nah, itu kan pikiran terlalu besar. Padahal Ya. ini yang kecil tadi, gajinya tuh kalau kita samakan dengan mereka bisa sama juga. Iya. Walaupun kita nggak gaji bulanan, Iya. harian gaji kita. Betul. Ya Pak Daniel kan? Iya, iya, iya. Kalau sebulan jangan usah sehari aja dapat 500, sebulan udah berapa Pak Daniel? Iya. 15 juta. Iya. Apalagi sebagai wirausaha ini kan menjanjikan pendapatan ataupun target pendapatan yang ingin dicapai kan tidak terbatas, Pak. Tidak terbatas, betul Pak Daniel. Makanya Luas sekali kan begitu. Iya. Nah, itu memang kiranya rekan Perno apalagi yang di SMK perlu menyadari hal ini apa yang dikatakan oleh Gubernur SMK Aceh. Gubernur iya. SMK Aceh. Karena Iya, jangkauannya se-Aceh kan, Pak. iya betul. Jadi itulah tadi peran dari Ketua SMK mendorong hal-hal seperti ini. Nah, yang dicita-citakan, yang direncanakan, tentu kan Pak tidak cukup hanya kita yang sudah disampaikan kalau tidak sama-sama kita elaborasi dalam satu kerja nyata yang bersama ini kan Iya, tidak akan tercapai betul. apa yang menjadi tujuan goal dari itu semuanya. Iya. Jadi perlu juga saya tanyakan ini Pak, apa tantangan-tantangan sebagai ketua SMK Aceh ini dalam mendorong ini Pak? Tadi paling tidak gurunya Pak kan? Iya. Kemudian apa lagi itu Pak kira-kira? Tantangan juga yang kita hadapi selaku ketua SMK Aceh, Ya. kita dalam menjalin kerjasama dengan industri Pak. Oh, dengan industri. Dengan industri. Baik, Hari ini Pak industri-industri dengan podcast ini, Iya. ini ada ketua SMK kami. iya, apa yang kena tantangan apa? Hari ini industri kita yang ada di Aceh kan terbatas Pak Daniel. Ya, Sedangkan betul. anak siswa SMK saja ini cukup ramai Pak. Oke, jadi sudah tidak booming juga lah kira-kira. Booming. Artinya tidak industri, ini terserap, ya? industri yang sifatnya yang bonafit Pak. Yang Ya, memang betul. apa kan? Ya, Jadi industri-industri yang bonafit ini kan terbatas kita ada di sini. Sehingga anak-anak kita untuk melakukan magang di tempat mereka itu terbatas. oh, oke. Sehingga anak-anak kita itu terpaksa harus mencari tempat tempat PKL di tempat yang kadang-kadang walaupun industrinya tidak ini ya tidak masalah. Yang Ya. penting dia bisa belajar di situ. Ya, ya, ya. Yang pertama industri. Ya, Yang kedua yang menjadi tantangan kita juga saat ini di samping tadi yang saya bilang keterbatasan sarana dan prasarana, ya, guru juga apalagi bagaimana hari ini kita menyusun kurikulum. Artinya menyusun kurikulum ini harus apa yang dibutuhkan industri saat ini. ya, Misalnya di industri otomotif, ya, apa yang mereka butuhkan itu yang memang harus kita persiapkan. ya, Jangan sampai guru mengajar A yang dibutuhkan oleh industri B, akhirnya tidak matching kurikulum yang diajarkan oleh sekolah dengan kebutuhan yang ada di industri. ya. Nah, ini juga sebuah tantangan. Artinya hari ini kepala SMK Aceh jangan sekedar di sekolah itu Perlu didukung. mengajar saja. Mengajar saja. Tapi harus memang mencari industri-industri ini Iya. sebagai pasangannya. Ya, betul, betul. Pasangannya. Ini jurusan di bidang tata busana. Cari industri yang berhubungan dengan bidang tata busana. Iya, betul. Sehingga di saat anak-anak kita lulus, Mm-mm. ini bisa diserap oleh mereka. Ya, Di perhotelan ya, atau di apa tadi Pak ya kan? ya. Artinya
anak-anak yang kita luluskan ini sesuai dengan kebutuhan industri. Ya. Minimal sesudah anak kita PKL di industri, dia walaupun tidak bekerja di industri tapi dia bisa membuka usaha sendiri seperti itu Pak. Pak Daniel. Kemudian kan ada satu lagi di UPTD Dinas Pendidikan ini Pak, PTKK Pak. PTKK betul sekali. Ah, PTKK Blood kita. ya, Blood kita, Blood Ya. kita. Ini kan juga apa namanya, kerjasamanya juga mesti sinkron kan untuk mereka kalau katakanlah jauh sekali mencapai tempat PKL PKL yang menjadi tujuannya, Iya. mungkin bisa mengembangkan diri di Blood. itu sendiri. Ini coba dulu bisa diberikan Kak. Hari ini kita se-Aceh ada 68 Blood Pak. Badan Layanan Usaha Daerah. Blood Di SMK. Blood SMK. Itu yang sudah diresmikan oleh Ah, kemarin itu dengan Menteri Pendidikan dulu. oh iya iya iya, Iya kan? betul betul. Eh, Terbanyak di Aceh, terbanyak di Aceh, di Indonesia. di Indonesia. Terbanyak di Indonesia itu Blood di Aceh. Di Aceh SMK. Jadi hari ini di saat Blood ini disahkan, Ah, diakui, ya, ini bagaimana Blood sekolah ini harus jalan. betul. Karena udah ada badan hukum nih. Udah ada badan hukum. Iya. Artinya kenapa harus ada Blood? Ya. Ini ada satu buah lembaga yang mengelola Ya. setiap produk yang dihasilkan oleh sekolah. Sekolah. Ya. Ya kan gitu Pak. Ya. Kalau dulu kalau tidak ada BLUD ini banyak tersandung dengan hukum Pak. Iya, ya kan? Makanya akhirnya lahirlah sebuah BLUD Iya. di sekolah. Ya. Tapi hari ini dengan hadirnya BLUD ini yang sudah disahkan, Ya. ini tinggal sekolah aja nih. Ya. Jangan sampai Ya. BLUD ini jalan begitu saja Pak. Betul. Kan gitu Pak Daniel. Iya. Hari ini itulah jadi ini dalam menjalankan BLUD juga ke sekolah-sekolah ini masih terkendala Pak Daniel. Iya. Terkendala terutama ya banyak hal Pak Daniel kan. Alat produksi mungkin. Di segi alat, ada juga tenaga, Mm-mm. kemudian dana juga. Ya, ya. Iya kan Pak Nah. Iya, iya. Itu mesti dipikirkan juga. Dipikirkan Pak, juga. Gimana caranya? Bagaimana caranya untuk bisa menjalankan BLUD tersebut. Ya, nah itulah kenapa saya coba tanyakan juga karena kan ini hal yang di bisnis ataupun urusan SMK ini complicated, Pak. Betul sekali Pak Daniel. Artinya stakeholdernya banyak, bukan saja ya bisa jadi paguyuban keluarga juga karena mengharapkan anaknya disekolahkan di SMK kan tentu juga harus berhasil. Betul Pak Daniel. Peran-peran dari orang-orang tua, paguyuban orang tua juga, ini kan juga bisa mendorong. Katakanlah juga mungkin modal kerja misalnya. Iya, iya, Dengan Blood itu tadi bisa dengan BPR mungkin ya. Siapa tahu kan ada badan hukumnya. Tapi nggak bisa saja kan seperti itu. Bisa, Pak. bisa. Seperti itu untuk selain tadi dengan di tempat-tempat PKL tertentu yang memang tentu yang bonafit kita mau karena supaya ilmunya terjawab dengan permintaan pasar kerja yang Pasar ada kerja. sekarang. Ya, betul Pak Daniel. Oke, ini peran ketuanya ini ketua SMK Aceh ini udah berarti kan gubernur SMK tadi. Aceh dia. Gubernur aja. Ada jabatan. Oke, Iya. baik. Jadi tadi kita udah melihat bahwa sudah punya satu visi lah, bagaimana untuk menatap sebuah pendidikan vokasi ini dengan apa namanya melihat kekinian zaman dengan yang diistilahkan 4.0 tadi. Nah, tentu ini kan tidak serta-merta bisa dibentuk seperti itu kan Pak. Iya. Tadi tantangannya juga sudah. Dan sebenarnya juga kita pengen tahu juga ini sebenarnya ada berapa SMK kita Pak di Aceh? Aceh. Di Aceh Pak. Untuk saat ini kita SMK di Aceh itu ada 219 Pak. 219 Pak. Kalau nggak salah dapat tambah lagi kita 220 Pak. Iya. Gitulah. Kalau tadi Blood kan masih sedikit Pak ya. Iya, tadi Blood tuh baru yang sudah disahkan tuh 68. Ya, ini juga termasuk peran dari ketua SMK ini Pak untuk mendorong ini. Iya, sama-sama Pak. Kita Sama-sama. artinya sama-sama mendukung sama Distrik Aceh. Mm-mm. Dulu waktu kabinnya Pak Asbarudin. Asbarudin ya, ya. Kita
Kita sama ini kita saling berkolaborasi Pak. Iya, Antara betul. Ketua MKKS, Kabid SMK, Kepala Dinas. Ya, Kita ini saling berkolaborasi mendukung terhadap program-program yang kita rencanakan, yang Iya. direncanakan secara bersama seperti itu. jadi eh, ketua SMK ini kan juga punya MKKS nih Pak. Iya, Nah, ini berarti berbagi juga ya, saling mendukung untuk MKKS di kabupaten kami kota ke pemerintah ya. masing-masing juga ini terus kita dorong juga kan gitu Pak Betul. Bahkan kita Pak Dhani menyusun roadmap secara bersama ya. Roadmap, untuk SMK Aceh. Nanti apa yang harus kita kejar minimal 3 tahun ke depan. Ya, Ya kan? ya. Nah, SMK Aceh kita menyusun bersama, ya kita susun bersama kemudian melaksanakan secara bersama-sama. betul. Nah, seperti itu. Sementara itu Pak, kalau yang ada langsung berkaitan erat, eh, yang paling signifikan sekarang ini SMK yang berhubungan langsung dengan eh, industri 4.0 ini ya, fenomena ini, eh, SMK, berapa kelompok SMK Pak Iya. yang ada itu, misalnya pertukangan, polistikan apa yang paling Kita lebih dominan ke SMK-nya begini Pak Dhani. Kita ada SMK itu bergerak di bidang teknologi. teknologi, Ada yang di bidang pariwisata Pak. kelompok pariwisata. Kelompok teknologi, kelompok pariwisata, Mm-mm. kelompok pertanian. Ini ada Ah, kelompok-kelompoknya ada lagi kelompoknya, Pak. Pak. Iya, betul. Jadi kalau teknologi ini banyak nih Pak Dhani. Betul, kita Kalau tahu. teknologi ini teknik sepeda motor, Iya. TKL alat berat, Ya, teknik listrik, teknik teknik ini semua teknologi. teknologi. Ya, Oke. dan yang paling banyak kita itu di kompetensi keahlian itu di bidang teknologi. Oke, Di teknologi. bidang teknologi, Ya. teknologi dan rekayasa. Mm-mm. Kemudian baru masuk bisnis dan manajemen, bisnis dan pariwisata, Pak kan? Ya, Itu baru di situ ada perhotelan, Ya. ada tata boga, Pak kan? iya, Kecantikan, Kecantikan. ini di bisnis dan pariwisata tadi. ya, Kalau pertanian tuh udah jelas Pak ya kan? Mm-mm. Dia nanti di situ pengolahan hasil pertanian, ya, pembibitan ya kan? Iya. Itu udah itu dikelompokkan kalau nggak salah ada 4 atau 5 gitu Pak. 5 kelompok kita yang Ya. paling, dan itu menjadi andalan di Aceh. Adalah kita ada Aceh. Dan yang paling dominan itu di bidang teknologi itu yang paling banyak Pak Daniel. Ada Dan oke. satu lagi Pak Daniel, kita juga kepala SMK Aceh ini kita terus sekarang Mm-mm. menjalin kerjasama Pak, baik industri yang ada di Aceh Mm-mm. ataupun yang ada di luar Aceh Ya. untuk menyalurkan anak kita melakukan minimal PKL Pak. Oh, PKL paling penting ini Pak ya. Paling penting. Betul. Kalau juga kita sekarang menjajaki kerjasama juga ke luar negeri juga Pak, ya kan? Untuk anak-anak kita di PKL ke luar negeri. Iya, iya. Tentu salah satu caranya dengan izin orang tua, Pak kan? Ini saya pernah dengar juga ini. Ini jadi Kadang-kadang persoalan juga, Pak. Anaknya minat sekali pengen di luar negeri PKL, tapi orang tuanya kadang tidak mengizinkan. Itu dia. Saya ada dengar-dengar seperti itu. Ini gimana ini bisa terjadi seperti itu, Pak? Di satu sisi kan ironi gitu kan. Iya. Di satu sisi orang tua sudah menargetkan anaknya, ya bolehlah minat dan bakatnya ke SMK Ke tadi. SMK ya. Tapi mau di ujung-ujungnya udah ada hambatan seperti pada sepertinya mendorong ini Pak. Iya. Ini Sejauh mana ini mungkin kalau komunikasi, saya Pak? pelajari, secara saya pelajari dengan wali murid sudah kita undang, mungkin ketakutan wali murid Pak, orang tua, anaknya PKL jauh. Iya, Nah, nanti takut entah nggak ada yang mau melihat di sana Pak kan, bagaimana anaknya di sana nanti. Jadi orang tua kita di Aceh ini masih belum terlalu, Iya. apalagi anak perempuan Pak, itu takut sekali anaknya praktek itu dia jauh. Iya, iya, Nah, paling praktek kalau jadi Banda Aceh mungkin prakteknya Banda Aceh aja. iya, Kan gitu. iya, iya, Nah, iya. bahkan ke luar daerah pun ke Medan apa masih belum nggak dikasih izin Pak. Oh Masih gitu. masih takut gitu kan, Iya, kecuali yang banyak anak laki-laki kan. Iya, Itu mereka mengizinkan seperti Iya. itu. Ini juga salah satu saya pikir faktor juga kendala kenapa anak-anak kita ini peluang kerja banyak juga Pak sebenarnya. banyak Peluang kerja. Tapi anak-anak kita di saat ada peluang kerja di luar daerah, misalnya di Kalimantan, Pak, di Iya. Jakarta, Iya. mereka itu masih enggan karena jauh. Kemudian belum rasa keberanian diri untuk Iya. seperti itu. Itu Iya, masih kurang. Saya beberapa kali menerima peluang kerja yang ditawarkan ke sekolah kita Pak Daniel kan, Iya. ke Kalimantan. Ya. Itu anak-anak kita nggak berani, nggak ada satu pun yang mau mendaftar. Iya. Ah, Kan kasihan Pak. Artinya
Ini suatu hari Pak, kiranya mungkin kita himbau juga, suatu hari anak-anak ini akan menjadi dewasa. Jadi kita ibaratnya sudah punya strategi untuk kemandirian mereka, Iya. pelan-pelan kita menyapi, kan begitu ya. Kalau kita ingat-ingat dulu, ini kan tingkat umur 17-an Pak. Iya, 17-an. Emang belum masih belum terlalu ini, Pak. Iya. Pemikiran masih terlalu labil. Ya, tapi kalau di zaman dulu umur 17-an ini kan udah menjadi garis di depan dalam sebuah perjuangan. Kan gitu juga, Pak ya? Iya, betul. Artinya sudah matang ini. Ya. Kalau dulu 15 tahun aja 15 tahun udah berpikir dewasa, Udah pikir dewasa. udah nih. Kalau Iya. sekarang tamat SMK aja kayaknya masih belum. masih dianggap anak-anak gitu, anak-anak. mesti dibimbing Iya. gitu kan, Pak. Betul. Memang itu bisa kita katakan satu apa namanya ya keniscayaan zaman sekarang ini yang kiranya ini juga karena ini semua dibentuk di rumah, Pak. Di rumah, betul. Iya Betul. kan Bisa seberapa dibentuk. besar di sekolah kan hanya jam 8 sampai jam 2 Betul, gitu betul, kan. betul. Yang lainnya eh di rumah juga bagaimana latar belakangnya. Saya kira itu menjadi seperti itu. Nah, apalagi kalau kita bicara SMK ini, sekolah vokasional ini kan ada satu hal yang saya ingat nih Pak, Iya. bahwa di sini kan juga cara pandang bagaimana kita berperan serta dalam industri dan kreatif kan gitu Pak. Betul, betul. Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki ini industri semua ini Pak. Iya, betul, 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 betul. Saya pernah ingat bahwa rambut perlu, kalau saya ini udah perlu obat penumbuh rambut kan gitu ya. Ada industri tumbuh rambut. Betul, betul, betul. Iya kan, minyak rambut, gunting rambut. Gunting rambut. Iya kan? Jadi itu peluang bisnis semua, Pak. Peluang bisnis semuanya. Ya kan? Kita katakanlah baju Baju yang kita, kita pakai, ya kan dari petani kapas. Hmm. Ya, petani kapas industri di sana mengumpulkan apa namanya kapas-kapas, memilah segala macam, kemudian transportnya, mobilnya kan, truknya bawa ke pabrik pemintalan, jadilah bajunya. Artinya peran satu kita sendiri ini ya mungkin dilayani oleh ribuan orang, Ribuan orang, ya betul. dari petaninya sampai pabrik sehingga jadi baju satu kita pakai ini. Nah jadi ini kan bisa menjadi inspirasi Iya, bagi betul, kita semua bagaimana SMK ini tidak kehilangan kreativitas, bagaimana membentuk vokasi apa namanya target vokasi Pak. Pak Tar, Betul. asik sekali ini bicara dengan Pak Tar ini ya kan. Memang saya dengan Pak Dani ini Iya. humorisnya tuh Pak Dani Matching Pak kita. itu yang saya sangat tertarik ini dengan Pak Dani. Santai ini ya kan. Iya. Baik Pak, ini sebagai ketua SMK Aceh, saya udah kenal lama dengan Pak Tar. Mudah-mudahan Pak Tar tough Siap. untuk melaksanakan ini. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan untuk sekolah kejuruan kita ini akan tercapai. Baik, Dari target-target yang ya terkini lah. Betul, Kan gitu, betul. Pak. Baik, kita sudah berada di akhir pertemuan ini Pak. Pak Tar, kiranya ada hal ataupun highlight ini ya. Yang penting sebagai ketua dari SMK di Aceh, hal-hal yang ingin disampaikan supaya SMK di Aceh itu lebih maju kan gitu Pak. Maju, betul, betul. Silakan dulu Pak Tar. Ya, tentu saya selaku Ketua SMK Aceh, Pak, Ya. mengharapkan dukungan dari Ya. semua pihak, dari pemerintah, Ya, dinas pendidikan, Pak, terutama selaku bertanggung jawab untuk Ya. kemajuan pendidikan Aceh. Kita saling berkolaborasi dengan dunia usaha dan industri, kemudian masyarakat selaku yang mahasiswa. ya. Ini kita harus saling berkolaborasi. Ya. Tujuan kita adalah bagaimana mendidik anak-anak SMK Aceh ini siap bekerja. Ya. Walaupun lapangan kerja yang tersedia di Aceh itu sangat terbatas. Tapi hari ini yang bagaimana kita siapkan anak-anak SMK Aceh itu dia mampu bekerja untuk mandiri diri sendiri, Pak. Mampu dia mandiri. Ya. Nah, walaupun Berusaha. tidak bekerja dengan orang lain, tapi dia mampu berdikari secara mandiri. Ataupun dia membuka usaha sendiri.
Itu yang kita ajak. Jangan sekarang anak kita ajarkan untuk mencari kerja, tapi bagaimana sekarang anak-anak kita ajarkan nih dia mampu membuka peluang kerja untuk dirinya sendiri. Ya. Seperti itu. Itu yang perlu kita pikirkan bersama. Tentu juga kita bagaimana SMK Aceh ini terus kita tingkatkan fasilitas sarana prasarananya, kemudian gurunya. Tentu ini tugas pemerintah Aceh mendukung mencukupi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh SMK sehingga lulusan SMK ini betul-betul siap bekerja, Pak Danir. Wah, Pak Tar ini memang mudah-mudahan apa yang tadi direncanakan ataupun dicita-citakan oleh paling tidak seorang Pak Tamidi untuk kesuksesan SMK di Aceh bisa terus dilakukan ya, sehingga mencapai tujuan-tujuannya. Baik rekan Murno, kita sudah berada di akhir pertemuan kita dengan Pak Tar. Nggak tahu ini pertemuan saya yang ditakdirkan yang kedua kalinya jumpa dengan Pak Tar ya, kan? Terima kasih. Dan saya tahu seorang Pak Tar dengan kapasitasnya, mudah-mudahan kita semua masyarakat yang berkepentingan di SMK ini bisa serta-merta mendukung hal-hal yang sudah direncanakan. Betul. Bukan hanya Pak Tar sendiri yang merencanakan itu, tapi di bawah koordinasi betul. Pak Tar, sehingga koordinasi ini bukan satu yang mudah juga Pak, kan gitu ya. Ada kendala-kendalanya, jadi akhirnya dukungan kita semuanya dari berbagai pihak untuk mendukung SMK ini dapat beradaptasi dengan apa yang disebut fenomena industri 4.0 ini akan tercapai. Kita akhiri Pak Tar, kapan-kapan kita berbincang-bincang lagi dengan isu-isu SMK yang lebih menarik lagi. Siap, ya. Siap Pak Danir. Kan banyak hal yang bisa kita bincangkan di sana. Boleh. Oke. Terima kasih ya. Sama-sama Pak Danir. Ya, ini jauh-jauh dari Melabu juga kan hari ini. Betul, Baik, betul terima Pak Danir. kasih. Rekan Murno, inilah akhir dari perjumpaan kita di podcast Speak seputar perbincangan edukasi Aceh kita dari channel kebanggaan kita semua dari Dinas Pendidikan Aceh yang mudah-mudahan bisa tampil lebih baik lagi untuk menginspirasi, mengedukasi kita semuanya. Itu harapan kita. Mohon didukung terus channel ini sehingga kita dapat mengambil manfaat dari hal-hal yang kita perbincangkan di podcast ini. Siap. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Danir. Semangat. Makasih Pak Danir. Pada nonton. Makasih. Semangat. SMK hebat. SMK bisa, SMK luar biasa.